mengurangi rasa hormat kami dari pemerintah Kabupaten Bangka. Karena surat dari Dewan Pimpinan Daerah Pemuda untuk informasi rakyat ditujukan kepada Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bangka. Maka kami pun minta redaksinya ini nanti redaksi ini kepada Bapak Bupati atau kepada Bapak Sekda, sehingga Bapak Bupati atau Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka bisa mengundang Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bangka. Itu kita bicara privasi. Dan Kepala Dinas Perindustrian dan tolong ini, jadi acara audiensi ini tolong digeser. Karena kalau alamatnya tujuan surat ini tetap ke Kepala Bagian tidak punya kewenangan untuk mengundang komisi yang berhak mengundang ketua atau yang mewakili komisi 2 ini adalah bupati atau sekretaris. Yang keempat terakhir, beberapa teman-teman yang menangani masalah ini bagian perekonomian sekarang sedang work from home karena 2 orang positif berdasarkan hasil swab yang dilakukan dari dinas. Oleh karena itu, sekali lagi sebagaimana yang telah disampaikan saya, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada sahabat-sahabat Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat, kami mohon cek itu. Dan insya Allah kalau nanti Pak Sekda yang mengundang langsung Ketua Komisi 2 Sekda sendiri yang memimpin komisi. Oleh karena itu sekali lagi saya minta dengan hormat pada sahabat-sahabat untuk alamat surat ini kepada Bupati atau kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten. Ya, Bapak Sekda yang mengundang Ketua Komisi 2 DPRD dan Kepala Dishub. Kalau yang mengundang Ibu Kabak lain, ya, tupoksinya tidak pimpinan UPD-nya, pimpinan UPD dari sekretariat ini, Pak Sekda membawai 10 kepala. Silakan. Terima kasih. Saya selamat. Jadi entah kenapa sejak kemungkinan buat itu kamu proses keterbukaan informasi publik itu mulai bergeser menjadi sesuatu yang aneh bagi kami. Kenapa aneh? Karena baru bupati yang satu ini audiensi OPD diarahkan bupati, audiensi OPD diarahkan bupati. Dan ini lagi Pak, anehnya Sekda memerintah DPRD dengan surat yang dikirim kepada kami meskipun diterima oleh Mabes Inggris. Memerintah Komisi 2 agar audiensi ini diarahkan bupati. Sekda memerintah DPRD. Ini kan aneh. Bagi kami aneh. Karena ini baru terjadi sejak kepemimpinan. Tapi tidak apa-apa. Sebuah keuntungan juga bagi kami. Karena sebenarnya tidak hanya sebatas kursi roda yang harusnya kita bahas soal pembagian BPHJT ya berada pada Kabak Perekonomian. Mungkin bukan mungkin di paling akhir besok kita akan bicara lagi di Komisi 2
biar Sekda hadir di Komisi 2, biar Kabak Perbendungan hadir di Komisi 2. Jadi nanti kita akan membahas semuanya, karena sebenarnya hari ini pun Anda Komisi 2 hadir, kita sudah siap dengan semua pembahasan itu. Ada urgensi dari pembahasan ini karena ini persoalan klasik, tidak hanya terjadi pada tahun 2021, tapi terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah hanya soal dana hasil bagi cukai tembakau itu hanya fokus pada infrastruktur saja. Nah, kalau mau membaca peraturan Menteri Keuangan tidak ada dan program yang harusnya yang langsung menyentuh kepada masyarakat itu tidak dipandang oleh kalian, dan itu terjadi tidak. Jadi terima kasih Bapak Agus Mulyadi, baru akhirnya saya ketemu dengan Bapak Agus Mulyadi. Sudah menerima kami meskipun pada audiensi berikutnya kami semakin paham tentang apa yang akan kita bahas. Dan tempatnya berarti di Komisi 2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua ya. Siap. Saya jawab pertanyaan yang benar. Jadi bukan kami memerintah Komisi 2. Isi suratnya Pak. Yang sebenarnya jadi kami minta dengan hormat kepada Pak Ketua Pemuda Lira mengubah alamat surat ini kepada Sekda. Nanti Sekda yang mengundang kepala Disperinda, Ketua Komisi 2 DPR di sini, dan Pak Sekda yang memimpin. Bukan kami lemparkan ke Komisi 2, tidak. Di sini tetap tempatnya di sini. Alamat surat ini diubah kepada bupati. Kalau tidak mau buat Sekda. Jadi nanti Pak Sekda yang mengundang ketua Komisi 2 atau siapapun yang hadir di sini, wakil ketuanya atau sekretaris Komisi 2 di tempat ini. Baik Bapak, sudah. Ya, perlu kami koreksi berkaitan dengan apa yang disampaikan jenengan tadi, termasuk dari sekretaris saya, Mas Abdul Salam Mahen. Di sini Bu, kita perlu kenalan dulu ya. Saya sebagai Ketua DPD Kabupaten Pamekasan, Ahmad Yanto, dan sebelah kiri saya ini sekretaris saya Abdul Salam Mahen, dan ini bagian anggota saya, ini Mas Edi, Mas Muhdar, juga di sana itu Mas Fathur. Gitu. Jadi kalau kita nggak kenalan Bu, kita kedepannya kita kaku begitu. Berkenaan dengan arahan dari Pak Sekda, baik kami akan terima. Terus kami di sini berkaitan dengan audiensi ini Sironek. Dalam upaya kami itu kedepannya bagaimana ini tepat sasaran dan tepat tupoksi Bapak. Begitu. Jadi kalau berbicara poin-poinnya, ini masih poin E. Kita sama-sama kaji. Ada sebuah program yang prioritas di situ dari DBHCT yang harus kita prioritaskan begitu Pak. Dari urusan kesehatan, terus karyawan IKM itu di situ yang perlu kita prioritaskan. Kita baca satu persatu aturan regulasinya itu seperti apa. Jadi pemerintah Kabupaten Pamekasan ini saya harap agar bijak dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan program-programnya begitu. Jadi jangan seakan-akan pemerintah Kabupaten Pamekasan itu melalui informan dan IKM nantinya itu akan menjadi sebuah pertarungan di lapangan Bapak. Masyarakat ketemu dengan masyarakat. Begitu. Jadi saya harap
nanti pengkajiannya di situ. Kemudian di audiensi gelombang kedua, nanti kita akan bahas tuntas berkaitan dengan program ini, berkaitan dengan anggaran dari Bea Cukai yang sudah ada di Kabak Perekonomian dengan sekian N, mungkin ya di BHCT, itu akan kami kupas tuntas di sana nanti Pak. Dan audiensi pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Agus Mulyadi selaku perwakilan Sekda, kepada Sri Puji Astuti selaku Kabak Perekonomian. Dan tadi saya sempat kaget pagi ada semacam surat yang dikirim oleh Mabes NGO ke saya lewat WA. Kok ini kita kalau bicara salah alamat sama-sama salah alamat Bapak. Begitu. Pengiriman suratnya tadi sekitar jam berapa ya? Jam 8 Bu ya. Tapi yang masuk ke kami itu baru jam 8:58 menit. Ya, hampir jam 9 yang masuk ke kami. Dan itu pun dikirim dari Mabes NGO begitu. Jadi kami punya kantor sendiri yang beralamat sesuai dengan kop surat. Di situ sudah dijelaskan RT RW-nya, nomor rumahnya, nomor kantornya. Kemudian kami itu punya kantor di daerah sudah terdaftar di Bakesbang Kelembagaan. Begitu. Jadi organisasi kelembagaan kami itu skopnya nasional. Terus kemudian kalau secara ngirim surat by surat, jadi diakan ke kantor saja. Begitu. Ya, sekedar begitu penyampaian dari saya. Terus permintaan saya itu nanti agar upaya Pemkab Pamekasan ini bijak dan bijaksana dalam mengambil hal keputusan dan program-programnya. Begitu. Mungkin ada penyampaian dari teman-teman, ya gimana? Terkait dengan keinginan bukan hanya Sirolek saja nanti, tapi BHCT, kan? Ya. Memang pembahasannya Karena di BHCT ke Sirolek Pak. Gitu. Kan ini termasuk poin-poinnya ini penegakan hukum kan Sirolek ini. Bukan, Bukan. Aplikasi Sirolek. Iya, Aplikasi Sirolek itu aplikasi itu yang dibangun dikembangkan oleh Bea Cukai. Nanti perekonomian kan punya kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal. Nah, dari data yang dikumpulkan itu masuk ke aplikasi Sirolek sebagai bahan untuk pemberantasan BKC ilegal. Jadi Sirolek itu miliknya Aplikasinya, dari itu program pemberantasan itu mendukung kinerjanya Bea Cukai. Iya, maksud ketua itu maksudnya begini. Jadi anggaran yang digunakan oleh Sirolek itu masuk pada 25% untuk penegakan hukum, kan begitu? Ya. Arahnya saya ke situ. Ya, siap. Arahnya saya ke situ. Siap, sudah baca. Mohon maaf. Ini nanti barangkali bukan hanya perekonomian saja, karena mau yang kesehatan, Pak. Oh, yang pengelolanya Pak ya? Iya, pengelolanya. Iya kan? Ya semua. Ini yang masuk sampean yang diminta program penegakan hukumnya apa semua? Semua dari kesemuanya yang ada di Permen Q gini. Berarti Itu. semua PD yang Ya, masuk semua sampean. PD yang pengelola berarti. ya. Nanti akan kami kaji lagi di kantor Ya. apa saja tupoksi utama berkaitan dengan audiensi kami berikutnya. Disebutkan Mas. Iya, siap. Iya. Juga pun kemarin juga kami sebutkan Bapak. Tapi saya harap nanti efektif ya aplikasi ini. Soalnya pertanggungjawabannya ada di sini, pelaporannya. Jadi kelengkapan itu nanti tidak semerta-merta hanya foto begini. Harus jelas, tetap akan kami monitor. Jadi keinginan saya itu
masyarakat tidak mau teradu dengan masyarakat. Jadi Pemkab Pamekasan ini agar bijak dan bijaksana, bagaimana nanti membuat program dipikir dan supaya lebih matang lagi, Bapak. Begitu, Bapak. Jadi benar katanya Pak Sekretaris tadi, Sekretaris Wilayah, bahwa penundaan ini membawa hikmah. Ya, Karena begitu, bukan Bapak. hanya si Rolek, Itu ya ternyata bukan si Rolek kan. ya. Siap.